mendampingi Ibu Direktur Jil Gladys dalam hal pemanggilan dari Polda Metro Jaya ya. Tadi kami datang dari jam 9 pagi, kurang lebih 3 jam kami diperiksa, di mana juga tadi kita menjawab sekitar 28 pertanyaan seputar laporan yang kami telah laporkan kepada saudari inisial MLF ya, seperti itu. Jadi bisa diceritain apa aja sih kalau tahu garis besar dari 28. 28 Ya, mengenai postingan-postingan tentunya yang harus nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh saudari MLF, seperti itu. Dari 28 pertanyaan ada yang sulit atau seperti apa? Enggak sih, kita jawab sesuai bukti-bukti yang udah kita serahkan kan ke tim sus. Terus kita juga bawa 2 saksi juga dari Tanskin. Nggak ada pertanyaan yang sulit sih. Kalau Bukti-bukti juga udah lengkap ya. lengkap untuk izin-izin BPOM, untuk izin PT itu udah verified gitu. Udah dinyatakan verified. Jadi terbukti aman kok Tanskin. Gitu. Kak, apakah ada permintaan untuk di take down terkait postingannya terlapor? Postingan yang mana tuh? Permintaan di take down postingan Video-video yang review udah gitu. viral. Sudah dihapus. Oh, Sudah sudah dihapus dihapus. sendiri oleh saudara MLF. Atas permintaan Kak Jil atau inisiatif dari pihak terlapor? Inisiatif sih. Kita terakhir waktu itu buat surat terbuka. Lalu setelah surat terbuka itu dihapus oleh saudari MLF videonya. Tapi tidak mengurangi atau justru tidak membuat kajian mundur melapor atau gimana ya? Ya, karena ini kan sudah ranahnya udah ranah laporan kepolisian ya, kita juga harus memenuhi panggilan dan biarkan berjalan apa adanya kan, karena ini sudah ke ranah kepolisian. Dan sangat disayangkan sampai sekarang juga belum ada permintaan maaf terbuka atau menghubungi kuasa hukum atau pihak Tanskin. Seperti itu ya sudah, kami sudah hari ini dipanggil dan sudah diperiksa dan sudah berjalan cukup baik ya. Membawa berapa saksi, Kak? 2 saksi. Kalau Dua boleh tahu saksi. siapa aja saksinya dan sebagai apa mungkin? Nah, Saksinya ini dia William namanya, brand manajernya Tanskin. Satu lagi namanya dia anak sosmednya Tanskin. Ini dia sebagai apa? Brand manajer Brand manager sendiri memberikan keterangan apa tadi? Ditanyainnya Setelah postingan. iya sesuai dengan postingannya dia aja sih gitu. Jadi kan ada bukti-buktinya si Postingannya dia tanggal berapa, terus gitu. ada transaksi. Dan Transaksi akhirnya di kita e-commerce-nya. transaksi di e-commerce kita kita cari tahu tanggal berapa benar ada pemberian atas saudari MLF. Jadi gitu sih semua bukti sih kita bukti-bukti diserahkan, terus kita ceritakan kembali kronologisnya. Bang, dikenakan pasal berapa ini atas kasus terlapor MLF? Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, juga Undang-Undang KUHP ya 310 311. Terkait Seperti itu. Ya, terkait pencemaran nama baik dan fitnah. ancaman hukumannya Ancaman hukumannya 4 tahun penjara ya. 4 tahun penjara. Tadi udah sampai di tahap ini berarti sudah tidak ada pintu damai atau apa ya? Kita lihat aja ke depannya bagaimana ya, kan sekarang udah diproses juga sama hukum, udah lempar-lemparan somasi juga tapi belum ketemu jalan keluarnya. Jadi sekarang biar ini aja deh, diproses aja sesuai ini ya, sesuai hukum. Ya kan saksi-saksi dari pihak pelapor sudah diperiksa semua. Akan kedepannya dari pihak terlapor yang akan dilakukan pemanggilan ya, begitu. Dan mereka pun harus bertanggung jawab atas apa yang sudah disampaikannya ke media sosial ya. Dan kita juga akan mencari apakah ada dalangnya. Tadi kita udah utarakan kepada penyidik bahwa ini harus dicari ke akar-akarnya. Apakah ada di belakang saudari MLF ini yang menyuruh lakukan seperti itu? ada kecurigaan ke sana? Ada kecurigaan ke sana untuk Oh iya, ada. pemicunya apa, Bang? Ya, pokoknya saya tidak bisa bilang, tapi kita udah mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah ke sana. Pak juga sempat dari awal sempat bilangnya merasa kasihan karena ini anak belum Dewasa. masih di bawah umur juga gitu. Apakah itu masih dipertimbangkan sama Kak Jil atau mungkin tetap jalan terus?
Karena di Sebenarnya sini- kalau nggak tega masih ada perasaan nggak tega sih, karena kan ya saya kan beda umurnya jauh ya sama dia ya, kayak adik saya yang kecil gitu. Tapi ya karena sudah sampai sini kita lihat dulu deh bagaimana perkembangannya, karena kan dari kemarin juga saya sudah membuka kesempatan tapi kan nggak digubris juga gitu. Agenda mediasi mungkin pemanggilan kedua belah pihak udah adanya belum bang? Ya, kita kan sudah sebagai pelapor sudah diperiksa. Nantinya penyidik tentunya juga akan memanggil pihak terlapor. Lalu mungkin aja di situ akan melakukan mediasi atau langsung gelar perkara. Kita tidak mau mendahului dari penyelidik ya, tim Polda Metro Jaya. Gitu. Kita serahkan saja ke tim penyelidik Polda Metro Jaya seperti itu. Udah ada info belum bang kapan gitu bang pemanggilan pelapor? Ya, Terlapor. karena kita di pihak pelapor ya kita hanya menunggu saja kan. Yang jelas dari pelapor dan saksi-saksi kita sudah diperiksa, dan dari keabsahan dari Tanskin, dari pemeriksaan BPOM atau segala macam sudah dilakukan dan dinyatakan verified kalau sama tim penyelidik bahwa tidak ada yang salah dari zat-zat yang terkandung dari Tanskin seperti itu. Jadi Tanskin itu aman ya, saya sampaikan ya. Pak polisi bilang sih kayak mungkin butuh waktu berapa lama melakukan penyelidikan sampai akhirnya dipanggil pihak terlapor gitu bang? Ya, secepatnya tadi bilang akan secepatnya akan Minggu, 2 minggu? segera, memanggil ya. seminggu 2 minggu Saya kurang tahu. Tapi kan ini ada dikit lagi juga hari raya. Ya pokoknya kita tunggu saja. Yang pasti kasus ini berjalan seperti itu. Tadi dengan kasus ini, dengan berjalannya kasus ini, apakah sudah ada perubahan lagi dalam penjualan dari Tanskin sendiri? Karena kan sudah banyak banget. Kalau sekarang sudah kembali normal ya penjualan kan, sekarang juga sudah mau hari raya kan ya. Jadi banyak juga yang melakukan pembelian lah. Gitu. Sekarang udah mulai normal lagi sih. Jadi berarti yang luar sana atau sudah mulai memenangi dan juga Ya kan karena kita selama kasus ini berjalan kan kita memang dapat banyak atensi kan gitu, kita terus memberikan edukasi juga kalau Tanskin tuh mengandung bahan-bahan yang aman, terus juga edukasi tentang yang itu perizinan dan break out, jadi mereka tahu oh nggak asal ini nggak seperti itu.